Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita bisa bersama-sama mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila suara saya agak kurang nyaman. Saya baru datang dari Jakarta. Jadi kalau seandainya nanti suara kurang fit, mohon dimaafkan. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik ketika menciptakan jagat semesta itu memiliki rancangan yang sangat-sangat luar biasa. Kita harus memahami ketika Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan kepada kita dengan bahasa yang sangat sederhana, tapi bahasa itu selalu kita baca di dalam sholat, yakni dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan siapapun yang sholat pasti membaca ayat itu. Ini bukan sekedar ayat yang harus dibaca karena persoalan syariat fikihnya, tetapi ada pesan di balik itu. Pesannya adalah ada pengakuan bahwa dialah satu-satunya murabbi jagat semesta ini. Kalau dia sebagai murabbi mentarbiyah jagat semesta ini, dia menciptakan dan sekaligus menjaganya, merawatnya dan memeliharanya sejak penciptaan awal hingga pada masa akhirnya. Bukan sebagian semesta, tapi seluruh jagat semesta. Disitulah kita diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi nafas semua jagat semesta ini. Pada ayat yang tadi saya baca, di ayat 30 surah Al-Baqarah disebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah berkata kepada para malaikat. Ini berarti ada penciptaan yang lebih awal
sebelum penciptaan berikutnya. Penciptaan di masa awal ini adalah al-malaika. Bukan satu malaikat, tapi para malaikat. Dan kalau kita bicara para malaikat, adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dekat karena posisinya, tapi dekat juga karena kesuciannya. Jadi sejak awal grand design yang Allah rancang itu adalah kesucian. Bukan keburukan, tapi kesucian. Itu grand design awal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, yakni al-malaikah, dia berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb jagat semesta, seluruh semesta. Tetapi dalam konteks ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah, sebagian dari kekuasaannya dinisbatkan, ditransmisikan, diwariskan kepada khalifahnya. Ini bukan khalifahnya malaikat, tapi ini adalah khalifah Allah. Kalau Allah Maha Suci, maka sang khalifahnya harus mengikuti pola yang sama. Siapakah sang khalifah itu? Di ayat ini belum diberitakan. Dari apa dia diciptakan? Tetapi hanya diumumkan saja. Dia fungsinya sebagai khalifah. Jangan terlalu tegang ya. Tapi inilah grand design supaya kita hidup ini betul-betul dari hati. Kalau kita paham persoalan ini, maka kita akan melihat betapa besar dan agung karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu sebagai Al-Quddus, maka sang khalifah harus punya sifat yang sama, memiliki karakter yang sama. Itulah sebetulnya khalifah itu sendiri. Khalifah itu apa? Pengganti secara harfiah. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Penggantinya siapa? Nggak main-main. Yang digantikan adalah malaikah atau pencipta malaikah? Pencipta. Jadi khalifah ini bukan menggantikan posisi al-malaikah, tapi menggantikan posisi Allah Tabaraka wa ta'ala untuk mengemban amanah penguasa di muka bumi. Makanya disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau bahasa sederhana begini, supaya nanti bisa dipahami. Direktur ketika memanggil pejabat-pejabat terasnya, kemudian dia mengatakan sesuatu, kira-kira sesuatu itu penting atau tidak? Sangat penting. Sangat penting. Karena yang dipanggil itu bukan kelas biasa, tapi yang dipanggil adalah kelas direksi. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, siapa sebenarnya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada konteks ini? Siapa malaikat-malaikat itu? Ternyata disebutkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Itu adalah jenderal-jenderalnya para malaikat. Jadi ini kelasnya bukan sekedar kopral, tapi kelasnya jenderal. Bayangkan ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memanggil seperti ini kepalanya, belum lagi yang lain-lain.
berarti ini ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting. Nah, siapa dan dari apa makhluk ini diciptakan belum disampaikan di sini. Tetapi yang menarik, yang menjadi renungan kita, apa jawaban para malaikat itu? Mereka serentak berkata di hadapan Tuhannya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau wahai ya Rabb akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Kemudian disebutkan wa yasfiku dima. Makhluk ini dikhawatirkan akan menumpahkan darah. Ada dua pesan di sini sebenarnya. Berarti sebelum penciptaan makhluk ini, di bumi ini ada sesuatu yang sudah terjadi. Dan sesuatu yang sudah terjadi ini adalah pertumpahan darah. Ini tidak merujuk pada nenek moyang kita, bukan. Tapi makhluk sebelum nenek moyang kita. Pesan yang kedua, ketika para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ad-dima dalam bahasa Arab itu kata benda yang bentuknya itu jamak. Ad-dima, kata benda yang bentuknya jamak. Kalau bentuk tunggalnya, bentuk satu bendanya, itu disebut dam. Jadi ad-dima bentuk tunggalnya dam. Dam itu terdiri atas dua huruf saja, dal dan mim. Kemudian makhluk ini nanti memang bernama Adam. Apakah ini kebetulan? Saya tidak tahu jawabannya. Ini gaya bahasa Quran. Jangan mencoba untuk suudzon dulu terhadap apa yang saya sampaikan. Karena ketika kita sudah suudzon, berarti ada kesombongan dalam diri kita. Ini adalah berita Quran berdasarkan bahasa yang sangat jelas, bahasa yang murni. Dari situ kita menemukan kode-kode. Ini sebetulnya bukan satu-satunya kode. Di dalam Al-Quran itu banyak kode. Dan saya pernah kan jelaskan itu. Misalnya kenapa nama putra Ibrahim bernama Ismail? Ya, kenapa? Karena ada kaitan dengan peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa Nabi Ibrahim minta keturunan, kemudian dikabulkan, maka nanti anak itu diberi nama Ismail. Artinya Allah telah mendengar. Mendengar apa? Doa yang dipanjatkan. Ini kode. Ketika istri Ibrahim tertawa, dhahak, tidak percaya, bagaimana mungkin seorang perempuan bisa punya keturunan? Dhahak, maka anaknya diberi nama Ishak. Arti harfiahnya yang tertawa. Ini juga kode. Begitu juga ketika malaikat ini mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ad-dima itu juga kode. Darah-darah. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah dam. Dan makhluk ini nanti ternyata namanya adalah Adam. Ini kode.
Sampean baru nggak? Al-Quran itu bukan kitab suci sembarangan. Huruf demi huruf itu bicara. Karena huruf demi huruf itu ada energi. Tahu energi? Sampean kalau membaca doa secara khusyuk itu menimbulkan vibrasi. Kalau sampean belajar ilmu sains itu secara fisika itu nanti akan timbul vibrasi. Gak usah jauh-jauh. Penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di Jepang, air gelas ini, ketika kita bicara kepada air dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang indah, nanti kalau diteliti, air itu molekulnya itu rapi, tersusun rapi. Tetapi kalau air ini kemudian kita hujat, apa? Meso, tahu meso? Nah, air ini kita pisui, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia pisui itu apa ya? Jadi diumpat, dihujat. Air ini kalau diteliti, molekulnya itu berantakan. Itu sains membuktikan itu. Ini saya tidak bicara klinik. Ini bukan bicara klinik, ini bicara ilmiah. Molekul, tahu molekul kan? Nggak ngerti molekul sekolah sih. Agama itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Agama itu begitu luas. Ini baru contoh mengenai air. Sampean kalau punya tanaman ya, sampean sirami dengan kasih sayang, kemudian wis dang uwo apa itu dang uwo, itu cepat berbuahnya. Tapi kalau sampean pisui, wis pirang-pirang tahun dianu kau mati mari. Ini nanti tanaman rusak. Betul, sampai kalau tidak percaya lakukan sendiri. Karena ini terbukti, saya membuktikan itu. Jadi jangan disangka yang benda hidup itu hanya kita. Binatang pun merasakan hal yang sama. Jadi kita hidup itu tidak sendiri. Kita hidup itu bersama makhluk yang lain. Kita ini posisinya makomnya tinggi, sedangkan yang lain itu makomnya di bawah kita. Mereka butuh perlindungan kita, sedangkan kita bukan butuh perlindungan mereka. Nah, itulah sebabnya Allah menciptakan khalifah yang akan melindungi makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum sang khalifah ini. Diciptakan yang paling akhir, tetapi punya kewajiban untuk memelihara dan merawat yang telah diciptakan sebelumnya. Tapi sebaliknya apa yang kita lakukan sekarang? Merusak. Merusak itu bukan hanya hal yang paling sederhana. Merusak tambang juga. Mulai. Saya tidak ambil pusing dengan itu semua. Kebenaran saya katakan kebenaran, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa. Wis, coba diterusno. Oke, sekarang kalau kita memahami bahwa fungsi khalifah itu merawat bumi ini, berarti harus benar-benar paham filosofi bumi ini diciptakan buat. Nah, supaya Adam itu betul-betul bisa menguasai bumi dan seisinya ini sebagai seorang khalifah, maka diberikan satu pembeda, dan ini adalah kualitas pada diri Adam. Apa itu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan, ini bahasa simbol sebetulnya, mengajarkan pengetahuan kepada
Adam. Dan ini tidak dibebankan kepada makhluk lain. Jadi makhluk lain tidak ada sesuatu yang diistimewakan kecuali yang disebut asma, bahasa simbol dari ilmunya Tuhan, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi sudah saya sebutkan mengapa para malaikat kemudian mengaitkan tokoh nanti itu ada hubungannya dengan darah. Sekali lagi, itu sebetulnya merupakan warning. Tetapi meskipun itu warning, karena dibekali dengan pengetahuan, itu akan menjadi semacam rem kalau bahasa kita. Apa itu rem? Kendali, ya, kendali. Dan memang betul, kalau ini kita pelajari dari sisi pengetahuan, pengetahuan itu hari demi hari semakin primitif atau semakin canggih. Semakin canggih. Sampean kalau lihat di sini mungkin jembatan di atas itu biasa. Saya kemarin baru mencoba naik kereta dari Jakarta menuju Bandung, naik kereta cepat itu. Wush, namanya bukan bus. Saya hitung itu berapa jam itu. Ternyata kecepatannya itu 345 per jam. Jadi saya iseng aja baca buku, belum berapa halaman sudah sampai. Itu canggihnya sekarang. Kalau sampean naik kereta begitu, baca buku atau main HP? Tidur. Atau tidur? Sekarang kita bisa saksikan itu. Itu baru kecepatan kereta. Belum lagi jembatan yang tinggi di atas gunung-gunung itu di Cina. Kayak apa bangunnya itu? Sepertinya itu sulit dibuat, tapi faktanya bisa. Jadi sekarang apa yang Allah titipkan berupa ilmu kepada Adam dan kemudian diwariskan kepada Bani Adam, dan kita ini Bani Adam, itu ternyata dahsyatnya luar biasa. Seandainya ilmu itu diamanahkan kepada malaikat, kira-kira bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Tapi ketika diamanahkan kepada Adam dan keturunannya, kita lihat dunia itu seperti ini. Sampai pernah kan naik pesawat, ketika melihat di bawah, bagaimana perasaan kita? Kok bisa ya orang sebanyak itu, besi seberat itu bisa melayang sampai ke atas? Itu kalau bukan karena dahsyatnya ilmu nggak mungkin. Iya kan? Wih, serius mana? Nah, yang jadi peringatan saya tuh begini. Ini peringatan. Ilmu itu memang sejak awal telah dititipkan kepada kita, ya, dititipkan kepada kita. Tapi jangan sampai ilmu itu disalahgunakan. Ketika ilmu itu disalahgunakan, maka sebetulnya kita berada pada sistem Dajjal. Sekarang ini sudah masuk era sistem Dajjal. Ilmu pengetahuan dimanipulasi. Bukan ilmunya yang salah ya, tapi manipulasinya itu. Contoh sederhana, buah-buahan itu sehat atau tidak? Sehat. Tapi kalau ada buah-buahan yang asalnya ada bijinya, kemudian tidak dibuat ada bijinya, enak atau tidak enak? Hah? Enak, tapi itu rekayasa. Rekayasa itu mempengaruhi genetika kita. Itu efek negatif dari penyalahgunaan ilmu. Jadi ada kurma besar-besar, besar.
Tapi kalau saya disuguhi kurma besar itu, besar, tapi besarnya itu bukan dari sononya, tidak akan saya sentuh. Karena ini salah satu upaya adanya manipulasi sains. Ini tidak sesederhana, Bapak Ibu sekalian, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nggak usah jauh-jauh. Anak-anak kita ini akrab nggak dengan IT? Akrab. Tahu yang namanya AI? AI tulisannya kan AI. Kalau dibaca AI itu bahasa Cina. AI itu tante. Kalau su itu paman. A bukan dibaca AI tapi dibaca AI. AI, anak-anak kita sudah akrab belum? Oh, sudah akrab, sangat akrab. Buat PowerPoint, cukup perintahkan saja, buatkan mengenai tema ini, langsung buat sendiri dia. Mempermudah nggak untuk kita? Tapi baik nggak untuk kita? Teknologi itu ada dampaknya. Bukan berarti kita harus alergi dengan teknologi dan sains. Tapi jangan sampai ada manipulasi. Sebab kalau sudah manipulasi di sini, sistem Dajjal masuk. Apa sih artinya Dajjal? Dusta. Dusta itu palsu, imitasi. Dan itu tujuannya untuk membuat kita semakin tidak cerdas. Dulu era-era saya deh. Siapa yang lahir era 70-an? Saya punya era 70-an. Kita dulu masih akrab dengan mesin jedok. Ya, tahu mesin jedok? Nah, ketika kita membuat makalah ya, buat makalah sudah serius bikin makalah. Tiba-tiba, waduh, ini kok belum saya masukkan ya di tengah-tengah teks ini. Akhirnya apa? Turunkan, disobek, bikin ulang. Gitu kan? Itu melatih kesabaran kita. Ya, melatih kesabaran kita. Buat lagi. Kemudian, waduh, kok ini belum saya masukkan lagi? Ganti lagi. Gitu terus. Sobek lagi. Kalau hanya kurang satu kata, dua kata, diberi apa itu? Tanda di samping kanannya, tulisan di atas. Sampai segitunya kita dulu. Di tip X. Tintanya habis, dikasih serai. Supaya keluar tintanya. Pengalaman kan? Ya, saya pun juga kalau tintanya hilang, saya kasih serai. Dulu, kadang-kadang kalau nostalgia itu, iya dulu kita begini. Tapi anak-anak kita sekarang nggak perlu harus ketik-ketik begini. Cukup dia ngomong bla 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 bla, dia ngetik sendiri. Iya kan? Itulah AI. Ini kecerdasan teknologi. Siapa yang menciptakan? Kita. Tapi kita di sini bukan kita dari sisi kemanusiaan yang tujuannya untuk manusia itu sendiri, tapi untuk mengontrol kita. Ada puncaknya di situ yang mengontrol kita. Sehingga anak-anak kita itu cari gampangnya. Ya, bikin makalah jadinya berapa hari? Enggak harian, menitan jadi. Tetapi ketika dibaca, ya, ketika dibaca, ada bagian-bagian itu yang tidak sinkron. Materinya itu soal temanya A, isinya kadang-kadang nggak nyambung. Itu kalau kita mau baca. Masalahnya guru-guru TK kita, guru SD kita sekarang, guru SMP kita sekarang, guru SMA kita sekarang, guru kampus kita sekarang sudah dapat makalahnya. Ketika lihat covernya oke, langsung kasih nilai A, nggak dibaca. Nggak dibaca. Jadi di sini sebetulnya kita yang cerdas dibuat tumpul. Anak-anak kita membiasakan diri
untuk juga tidak cerdas lagi. Siapa yang punya kepentingan ini? Elit global. Bukan berarti saya nakut-nakuti nggak boleh pakai AI ya. AI itu ibarat handphone. Handphone itu punya manfaat. Kalau punya manfaat, ibaratnya seperti pisau. Pisau itu bisa untuk ngiris daging nggak? Bisa. Tapi bisa untuk bunuh manusia nggak? Bisa. Tergantung kita. Yang penting kita jangan dikendalikan AI, tapi AI yang harus kita kendalikan. Tapi masalahnya yang salah itu kita, yang senior. Ada makalah, nggak dibaca. Hanya lihat covernya aja. Covernya. Kalau ada mahasiswa saya ngirim itu, saya baca itu, saya bisa cek. Ini ngambil dari mana, ngambil dari mana. Tahu kan? Ketika itu ketahuan, saya panggil mahasiswa itu, saya sobek di hadapan dia. Makanya saya dianggap killer. Tapi saya punya kepentingan. Nanti kamu akan jadi orang besar dan selalu ingat apa yang saya lakukan. Karena kadang-kadang kita ini, ya itu tadi loh, gampang no, tahu gampang no. Yang penting ngumpul no tugas, wes nilai. Makanya kita dulu cari nilai A itu gampang atau susah? Susah. Sekarang nyari nilai A mudah atau gampang? Saya ngomong mudah atau gampang? Jadi ukuran kecerdasan dulu itu lebih primitif atau lebih dahsyat? Sing ngomong siapa? Anak-anak kita ini terlalu dimanjakan dengan teknologi sampai pada akhirnya terjerat dengan teknologi. Seandainya itu terjadi secara masif, ya, bagaimana yang akan kita bayangkan besok? Semua serba IT, semua serba online. Bayar ini, bayar itu, semuanya bentuknya digital. Betul nggak? Yang fisik ada nggak? Nggak ada. Dulu kita sudah dimanipulasi dengan uang kertas itu, sampai sekarang kita juga dimanipulasi. Padahal dulu uang yang benar itu adalah dirham dan emas. Itu yang tidak akan berubah. Tapi ketika diganti dengan kertas, nilainya jadi hilang. Tapi bagaimanapun juga kita sudah dipengaruhi dengan sistem itu dan kita nggak bisa keluar dengan itu. Sekarang dimanipulasi lagi dengan uang digital. Ya memang faktanya memang begitu. Masih banyak hal yang sifatnya rekayasa pengetahuan ini yang isinya itu manipulasi. Tetapi yang penting yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita diperbudak oleh sains ini. Ya tentu saja hanya beberapa orang yang melakukan itu dengan kecerdasan tinggi, tapi kita dikontrol dengan itu, sehingga nalar kita ditumpulkan secara pelan-pelan, bahkan secara masif ditumpulkan. Kalau anak-anak kita sudah akrab dengan AI, kemudian malas belajar, kemudian malas untuk bereksplorasi, meneliti, hanya copy paste ini, copy paste itu. Iya, yang di copy paste itu manipulasi enggak? Kebanyakan ngambilnya dari mana? Wikipedia. Wikipedia itu bisa nggak diverifikasi kebenarannya? Nggak bisa. Berarti yang dikumpulkan kepada kita, ngambil referensi dari Wikipedia, itu adalah kebohongan semua. Berarti kita dihadapkan dengan itu. Dan kita kadang-kadang juga mengutip dari Wikipedia. Iya kan? Ayo, siapa yang ngambil dari Wikipedia? Oh, harusnya aku. Karena apa? Kita belum tahu sistemnya. Kalau tahu sistemnya enak. Bayangkan ya, kalau suatu saat nanti
internet seluruh dunia itu padam. Dan memang akan dikendalikan itu. Semua data kita hilang. Karena apa? Dokumen semua yang kita lakukan itu digitalisasi. Semua kepemilikan kita akan hilang. Dan kita dikontrol oleh satu kekuatan besar yang kita nggak tahu. Ya samalah dengan masalah TAMBANG tadi. Siapa yang mengendalikan itu? Ada kekuatan besar di situ. Yang kita sendiri bukan tidak tahu, kita tahu tapi ditutupi. Jadi memang agama itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Agama itu sangat kompleks. Islam ini bukan sekedar agama ritual. Kalau ritual nggak perlu saya ngajar di sini, masih banyak ustadz yang lain. Lebih baik saya pensiun di sini, nggak usah ngajar. Tapi saya punya pemahaman bahwa agama kita ini agama peradaban. Maka disitulah kita punya semangat besar untuk mengimplementasikan Islam ini dalam semua lini kehidupan kita. Itulah sebabnya, karena kita sudah masuk pada era digital, semua dalam bentuk digital, maka mau tidak mau kita harus arif memanfaatkan itu. Jangan kita dikontrol, tetapi kita harus mengontrol. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita dikontrol, tetapi kita harus mengontrol. Dibalik, jangan kita diperbudak oleh digital, tapi kita harus memperbudak digital itu sendiri. Karena itu yang kita bikin sebetulnya. Cuma pada akhirnya kita yang jadi budaknya. Nah itu bahaya. Dan itulah sebabnya yang dikhawatirkan oleh malaikat tadi. Kali ini akan terjadi terjadi poros, dua poros yang saling bersitegang. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh malaikat itu sebetulnya kecerdasan tingkat tinggi yang dimiliki oleh malaikat. Kecerdasan tingkat tinggi. Wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah. Karena sebelum kita ini memang ada makhluk yang mirip dengan kita. Mirip dengan kita, tapi bukan kita. Yang hari-hari ini disebut sebagai manusia. Manusia apa? Manusia kera. Bukan. Purba. Itu jejaknya ada itu. Gunung Padang yang ada di Jawa Barat tuh. Itu ada semacam pundak itu. Pernah lihat tak? Itu sampai kedalaman itu sudah digali itu. Ternyata usianya ribuan tahun, dan di dalamnya itu ada rongga-rongga. Rongga-rongga itu bukan terjadi alami, tetapi dibuat oleh tangan manusia. Dalam tanda kutip, tangan di sini pasti ada yang memiliki kecerdasan karena dibuat. Dan itu zamannya jauh sebelum zaman nenek moyang kita. Baik, ada yang mau bertanya? Terutama guru wajib ini penting, sangat-sangat penting. Bukan berarti yang bukan guru nggak boleh bertanya, boleh. Saya hanya meminta kita bisa diskusi supaya anak-anak kita ini jangan jadi korban digital, tapi bisa memanfaatkan digital. Kecerdasan terus bertambah, bukan kecerdasan malah dihentikan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, ya. Guru bukan? Oh. Berarti menurut Ustaz, Adam itu bukan manusia pertama di muka bumi. Terus kalau begitu berarti kesimpulannya teori Darwin itu teori evolusi itu bisa. Oh ya. Jadi yang saya maksud tadi itu bukan bicara mengenai teori evolusi.
Tidak ada hubungannya antara kita, Bani Adam, dan Adam dengan makhluk sebelum Adam. Tidak ada kaitan secara biologis kita, nggak ada kaitan, nggak ada kaitan. Itulah sebabnya manipulasi sains itu kemudian mengembangkan teori evolusi itu, seakan-akan tidak ada kaitan dengan manusia kera yang tadi saya ngomong, ya kan? Padahal nggak ada kaitan. Itu sudah dibantah oleh para ahli yang muncul belakangan, sudah dibantah, dan itu tidak benar. Kalau seandainya itu evolusi, terus kita evolusi jadi apa lagi? Kalau kita asalnya dari manusia kera, manusia kera itu sampai sekarang kera yang nggak berubah-ubah, ya kan? Berarti teori evolusi itu terbantahkan. Tetapi makhluk sebelum Adam itu sebenarnya ada indikasi, terbukti ada. Cuma bentuknya itu memang tidak seperti kita. Jadi kalau dalam bahasa para ulama kitab-kitab tafsir, ya, bahasa para ulama kitab-kitab tafsir itu menggunakan istilah bangsa jin. Menggunakan istilah bangsa jin. Tapi menariknya, bangsa jin itu yang era sekarang itu dapat kita lihat atau tidak? Tidak. Dapat kita sentuh atau tidak? Tidak. Dan mereka bisa melihat kita atau tidak? Bisa. Nah, itu yang sekarang. Tapi zaman itu sebelum adanya kita, bangsa jin itu secara fisik ada. Makanya dia bisa mewujudkan fisiknya sekarang. Tapi zaman itu sudah fisik. Cuma menggunakan istilah jin. Istilah yang dipakai tetap jin karena kesulitan menggunakan ungkapan apa. Maka mau tidak mau hanya itu yang dipakai. Bukan jin zamannya kita ini. Makanya jin itu, jin yang sekarang aja, itu punya komunitas nggak seperti kita? Punya. Ada nggak binatang-binatang yang mereka punya? Ada. Sama kayak kita. Cuma dimensinya berbeda. Dimensinya berbeda dengan kita. Dimensinya. Jadi tahu dimensi ya? Dimensinya berbeda. Jadi zaman itu di dalam kitab tafsir Jalalain misalnya, memang disebutkan bangsa apa? Bangsa jin. Disebutkan itu. Tapi jin di sini sebenarnya jin pada masa awal yang ada fisiknya. Tapi setelah terjadi penciptaan Adam ini, bangsa yang awal ini kemudian dimensinya dipisah. Dimensinya. Sebab kalau dimensinya tidak dipisahkan, ya kira-kira bagaimana? Karena sama-sama hidup di sini. Sama-sama hidup di sini. Makanya kalau ulama kita ini masuk rumah suruh ngapain? Karena dimensinya berbeda. Mereka makan bagaimana? Mereka beribadah bagaimana? Dan dalam ya umurnya emang lebih panjang, tapi tetap mati. Tapi umurnya lebih panjang. Kenapa? Sebetulnya bisa, cuman ya itu tadi, karena dimensinya itu berbeda dengan kita, maka kita tidak bisa masuk ke dimensinya dia. Dia bisa masuk ke dimensi kita. Dimensinya. Nah, memang ini pembahasan yang sifatnya itu saintifik memang. Oh ya. Mau tanya Ustaz. Apa itu? Di ayat 30 tadi Al-Baqarah kan terlihat bahwa malaikat ini serasa menyangkal kepada Allah. Menyangkal. Menyangkal. Oh, menyangkal. Menyangkal. Karena Allah sudah menciptakan manusia sebagai khalifah tapi disangkal. Karena waktu Allah memerintahkan kita malaikat sujud kepada manusia, tidak ada perkataan untuk menyangkal. Tapi di sini kok menyangkal. Karena malaikat itu kan samina wa ta'na, tidak ada sesuatu yang menyangkal kepada Allah. Allah katakan
Ya. Ini menarik nih kalimat selamat. Ya. Mungkin lebih selamat nih. Kalau bahasa kita kayak begini, terjemahan itu kayaknya menyanggah ya. Tapi sebetulnya di redaksi ini bukan menyanggah. Nggak ada istilah menyanggah di sini. Dia berkomentar sesuai dengan pengetahuan yang dia alami, yang mereka alami. Bukan menyanggah, tapi pengetahuan yang dia alami langsung pada masa itu. Karena antara bangsa jin dengan bangsa malaikat ini itu hidupnya satu zaman sebelum diciptakannya Adam, manusia. Makanya temuan-temuan, wah itu kalau dibahas menarik sekali. Temuan arkeologi itu ada yang kakinya itu besar, kepala itu besar, badan juga besar. Itu usianya ribuan tahun. Bahkan Indonesia juga punya bukti otentik manusia Pithecanthropus. Pithecanthropus erectus. Itu valid itu data. Tetapi itu tidak ada kaitan dengan kita. Maksudnya tidak ada kaitan dengan kita. Bukan kita ini apa itu? Keturunan dia, bukan. Tapi ini bangsa sebelum adanya kita. Itu fisiknya itu dulu kayak gitu. Nah sekarang sudah diubah dimensinya sudah. Supaya apa? Supaya nggak nyatu dengan kita. Kalau nyatu, heboh. Nyatu. Dan memang membuat kerusakan. Nah kita hadir di muka bumi ini diharapkan tidak membuat kerusakan itu. Makanya rekayasa itu sekarang bagaimana? Nah ini karena apa? Luar biasa ini. Ini kalau saya kaitkan dengan pembacaan teks-teks kitab agama-agama lain, itu ada yang namanya manusia raksasa itu. Dengan sebutan itu manusia raksasa. Apakah ini ada kaitan ya dengan arkeologi? Kalau memang ada kaitan, itu jadi penelitian yang luar biasa ya. Semakin tahu sebetulnya era sebelum kita itu kayak apa. Karena bumi ini usianya tua, sangat tua, sangat tua. Oke, yang perempuan, tambah sedikit. Oh, ya itu karena kecanggihan AI. Coba bayangkan ya. Kita kepingin tahu Mbah Kubian itu kayak apa nek ngomong gitu ya. Nah, itu hanya foto, kemudian direkayasa, itu bisa kayak hidup. Iya kan? Canggihnya sains sekarang. Siapa yang buat? Ya kita yang buat, tapi bukan kita saya dan panjenengan, bukan, tapi elit global ini punya tujuan. Sekarang di Jepang ya ada yang namanya hotel, nggak ada menungso niblas. Betul. Yang nyapu robot, yang bersih-bersih, yang menyajikan makanan robot, penerima tamu robot, tamu nih menungso. Sudah ada sekarang. Jadi kalau masuk di situ seperti masuk di ruang kosong, nggak ada menungso belas. Tapi dia layani. Siapa yang melayani? Robot. Robot dari mana? Ya dari manusia. Makanya sekarang pekerjaan, kita nggak tahu nanti pekerjaan peluang pekerjaan itu lama-lama akan habis karena digantikan oleh robot. Semua akan digantikan robot. PHK semakin banyak. Lah kita sendiri juga darai kok. Lah kenapa? Kita dulu beli makanan sambil ke sono, ya kan? Sambil nyapa, sekarang enggak, tinggal klik. Gojek. Iya sekarang. Dan kalau kita ini tidak bergerak, ya, kalau kaki tubuh ini nggak bergerak, cepat kita meninggal dunia. Bukan berarti
saya bisa menentukan usia manusia, bukan. Kalau kita ini tidak bergerak, maka usia itu semakin pendek. Makanya ini penelitian juga, orang-orang Jepang itu usianya panjang-panjang. Karena apa? Hampir setiap hari jalan. Kalau kita hampir setiap hari, makanya ini saya pesan yang sudah usia senior, setiap hari kalau bisa jalan, habis subuh jalan, jalan. Saya aja olahraga, kalau nggak olahraga cepet mati aku kok. Bukan dari takut mati, bukan. Sekarang saya ini makan itu sensitif. Makan itu sensitif, nggak sembarangan yang saya makan. Sekarang saya sudah tua kok. Usia saya itu sudah mendekati usia senior. 51 sekarang saya usia. Ayo, siapa yang usia 51 sekarang di sini? Ada? Saya ini usia 51. Gak percaya? Tak tunjuk KTP ku. Saya 72. Saya 72. Sampai berapa? 71. Bisa undang-undang enggak? Kita ini karena lebih merasa nyaman gitu ya, apapun tersedia. Kalau ada fakta misalnya di situ kita mau naik lantai 2, di situ ada tangga, di sebelahnya ada lift. Sampai naik lift atau naik tangga? Kalau saya enggak naik tangga saya. Tapi kalau tingkat 10 kan naik tangga. Ya paling ya 2 lantai baru nanti lift. Itu. Yang penting gerak. Terus makan dijaga. Dan jangan makan makanan yang direkayasa. Kalau direkayasa dengan sains rekayasa itu harus dihindari. Anak-anak kita jangan dibiasakan itu. Nanti usianya semakin pendek. Dan itu memang ada upaya elit global ini untuk menghancurkan kita. Ada upaya elit global. Tahu dimaksud elit global? Ada penguasa yang kita nggak bisa lihat, tapi semua itu di remote, dikontrol. Pemerintah bayangan. Tahu maksudnya pemerintah bayangan? Bukan pemerintah negara ini, bukan. Ada dia mencengkeram semua negara untuk taat pada satu aturan itu. Ada. Dan kita sedang melawan itu. Salah satu bentuk melawan apa? Tidak makan istilahnya MSG. Ya, itu jawabannya. Kita harus berani itu melawan. Gula. Orang-orang dulu itu sudah bagus. Kenapa jadi begini? Papua dulu hanya makan sagu dan makan singkong. Sekarang harus makan semua yang kemasan-kemasan. Kasihan mereka ini, dibunuh secara pelan-pelan. Sampai ngerti yang saya maksud. Mulai sekarang bergerak. Jangan hanya genosida secara pelan-pelan. Makanya kadang-kadang umur sekian penyakitnya itu macam-macam. Karena apa? Makanannya itu. Iya. Umur sekian sudah cuci darah. Betul. Sekarang anak-anak muda sudah diteliti. Usia 21, kan sekarang ada nongkrong-nongkrong kafe-kafe itu kan. Itu luar biasa itu efeknya itu. Anak-anak muda kita belum usia yang pantas dia sudah kena diabetes semua. Agama itu ya luas, makanya ini harus dipahami. Hadirnya kita sebagai anak cucu Adam menjaga bumi ini, merawat bumi ini, bukan justru istilahnya mengeksploitasi dengan negatif.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Saya pernah membaca apa itu budaya Indonesia. Tapi mohon maaf, ini saya masuk di saya berkata jujur bahwa saya hanya membaca yang pertanyaannya, apakah kalau manusia pertama di dalam Islam ada, tapi apakah ada makhluk bukan manusia ya, makhluk lain saya ada di kitab-kitab saya, karena saya tidak membaca keseluruhan, hanya artikel yang berbeda. Terima kasih. Memang makhluk-makhluk sebelum nenek moyang kita, saya sebut itu aja ya, nenek moyang kita itu sudah banyak itu makhluk-makhluk diciptakan. Makhluk-makhluk yang diciptakan ini ibaratnya tidak memiliki kualitas yang sama dengan kita. Sehingga dengan demikian Allah mencoba untuk membuat desain yang lebih maknyus, kalau bahasa saya itu, kita ini diciptakan. Jadi kita diciptakan itu sebetulnya maknyusnya grand design dari sang Khalik itu. Nah, dari situlah kita harus merawat apa yang ada di bumi ini. Kalau bicara mengenai dinosaurus, tahu dinosaurus? Nah, tulang-tulangnya sudah ditemukan belum? Sudah. Binatang itu kecil atau besar? Besar. Lah menungsone saiki sak piro? Sak uprit-uprit. Makanya kadang-kadang kalau baca Al-Quran saja, usia Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun, hampir 1000 tahun ya. Itu usia zaman itu. Sekarang berapa? Mengapa itu terjadi? Kalau zaman-zaman itu fresh of the open. Kalau sekarang fresh melalui kemasan KB. Ya, beginilah dunia ini. Ya, iya, memang ini sudah zaman akhir. Ini ada elit global, yang mencoba untuk genosida secara perlahan, tapi tanpa dardor. Ya ada dardor itu ada, tapi halus, caranya halus. Makanya kadang ngeri kalau melihat ini, semua ngeri. Dan apakah kita bagian dari itu? Silakan jawab sendiri-sendiri. Bisa jadi kita bagian dari itu. Mudah-mudahan enggak. Ya, semua berpulang pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan sampai pulang nanti bisa tidur. Kalau bisa tidur, alhamdulillah. Kalau nggak bisa tidur, bahaya ini. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.